Karena begini, Imam Ibnu Katsir mengatakan, Pak, ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan mukjizat kepada nabi sebagai bukti kalau dia adalah utusan nabi itu. Mukjizat itu mirip seperti apa yang dikuasai oleh umatnya. Mirip tapi jauh lebih luar biasa, lebih tinggi, manusia tidak akan mampu melakukan. Kan gitu, Pak. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa Allah berikan mukjizat itu, tongkat bisa berubah hakikatnya. Beda dengan tukang sihir. Tukang sihir itu kan tali tongkat disihir menjadi ular. Disihir menjadi ular itu etok-etok, Pak. Mata kita dimainkan oleh setan sehingga kita melihat ular, melihat tongkat dan tali itu seakan-akan terbayang kita melihat ular. Tapi hakikatnya ra iso, Pak. Kon iso, Pak. Mik dadi donat apa kan apa iso? Enggak akan bisa kecuali Allah merubah satu hakikat ke hakikat yang lain, hanya Allah. Manusa ora bakal iso. Bisa Ustaz, bisa ning diproses suwe, Pak. Dadak dijur, campur tepung, campur gula terus dipanggang, diopen, hooh Pak ya, dadi donat. Ning kan suwi. Tapi kan yang terjadi langsung. Saat itu Fir'aun itu luar biasa, Pak. Di zaman Fir'aun itu luar biasa. Orang yang tinggi derajatnya adalah yang paling pinter jadi sihir. Sing sihirnya tinggi berarti orang hebat. Maka Allah memberikan Nabi Musa sebuah mukjizat yang mirip dengan sihir, tapi bukan sihir. Bahkan tukang sihir tidak akan mampu melakukan. Makanya ketika tukang sihir itu kalah oleh Nabi Musa alaihissalam, akhirnya tukang sihir beriman toh Pak itu, terus diancam oleh Fir'aun. Apakah kamu beriman, berani beriman, percaya kepada Musa sebelum aku memberikan izin kepada kalian? Akan saya siksa kalian, akan saya salib kalian. Nah itu kan. Nah, itu. Karena tukang sihir, Pak, semakin tinggi sihir yang dia kuasai, semakin ngerti, Pak. Neng yang dibawa Nabi Musa itu bukan sihir. Tukang sihir setinggi apapun ilmunya ra bakal iso. Akhirnya mereka beriman. Begitu juga contohnya Nabi Isa alaihissalam, di mana di zaman Nabi Isa orang Bani Israel itu ilmu kedokterannya sangat tinggi di zamannya. Orang yang hebat, orang yang berpengaruh, orang yang kaya adalah yang memang pintar dalam ilmu medis kedokteran saat itu. Maka Allah memberikan mukjizat Nabi Isa yang mirip seperti kedokteran. Tapi jauh lebih hebat daripada kedokteran, siapapun dokter tidak akan mampu melakukannya. Menghidupkan orang itu sapa sing iso, Pak? Ya. Menghidupkan orang itu sapa sing iso? Siapapun manusia tidak akan bisa. Itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi mukjizat yang Allah berikan, Pak, kepada nabi-nabi itu sudah selesai, nabinya meninggal, nabinya wafat, mukjizatnya wis bar. Kalau Al-Qur'an beda, Pak. Mukjizat yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an, dan akan langgeng, Pak, sampai hari kiamat, sampai Allah mengangkat Al-Qur'an. Yang hidup di zaman Nabi Muhammad bisa mempelajari, bisa mengetahui keagungannya. Yang hidup setelah Nabi Muhammad pun bisa. Termasuk sekarang ini kita bisa. Hal itu dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya'i illa waqad utiya minal ayati ma amana ala mislihil basharu. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an." Tidak ada seorang pun nabi kecuali Allah telah memberikan kepadanya mukjizat. Dengan mukjizat itu nabi dan rasul akan bisa membuktikan kepada kaumnya kalau dia adalah utusan Allah, sehingga
kaumnya yang melihat mukjizat itu akhirnya ada yang beriman. Tapi mukjizat yang Allah berikan kepadaku berupa wahyu, bacaan yang ditulis dalam Al-Quran, tulisan. Dan mukjizat ini akan langgeng terus ada di antara umatku. Fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an, dan aku berharap semoga aku besok di hari kiamat menjadi seorang nabi yang pengikutnya paling banyak. Lah ya benar Pak ya, betul paling banyak. Sebab Rasulullah meninggal mukjizatnya masih ada. Sehingga orang kalau ingin melihat, ingin mengetahui mukjizat Nabi akan mempelajarinya, akan menelitinya, sehingga dengan itu Allah memberikan hatinya hidayah sehingga masuk Islam. Dan betapa banyak orang yang meneliti Al-Quran kemudian tersadar masuk Islam, meneliti sains ilmu pengetahuan, dia menemukan sesuatu, kemudian dia cari kitab suci yang menjelaskan penemuannya, ternyata ada dalam Al-Quran sehingga masuk Islam. Dan alhamdulillah Bapak yang saya hormati, kita dilahirkan dari bapak ibu yang muslim sehingga kita otomatis jadi Islam, sehingga kita iman menerima apa yang ada dalam Al-Quran, dan alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk mempelajari mukjizat Nabi Muhammad yaitu Al-Quranul